Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. La 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 la. Ya itu teman-teman ada yang tahu nggak itu lagunya siapa ya? Yaitu lagunya rapper idola saya yang namanya Eminem ya. Judulnya Without Me. Ya itu lagunya terkenal teman-teman ya. Orangnya juga keren ya, terus humble. Lagu-lagunya juga berkaitan dengan kehidupan ya. Ada juga kan yang di judulnya apa ya, pokoknya itu liriknya I'm sorry mama den 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 I never meant to hurt you, kayak gitu, tentang ibu ya. Bagus-bagus lah ya. Terus yang Mockingbird ya, yang tentang anaknya ya, perempuannya ya, judulnya gimana ya, lupa saya. Itulah Eminem ya. Sampean kan kalau denger Eminem kan keren ya. Nah, coba kalau saya nyanyi gini teman-teman ya. Yeah, di sini Kumajapan sedang berdiri di samping lampu taman. Lampunya bersinar terang seperti masa depanku kelak yang akan bersinar terang. Di sini ada bangku. Ibarat haters itu seperti setan. Ku akan berdiri di atas bangku ini. Bangku ini adalah kursi. Dengan ayat kursi aku akan usir haters ya. Itu kan sampean kenal nggak itu freestyle-nya siapa ya? Rap Yanglek teman-teman ya. Sampean kenal Yanglek gak? Kalau sampean dengar kata Yanglek kan pasti banyak ya yang langsung tuh menjudge buruk ya, menilai ya bahwa Mas Yanglek ini rappernya tuh nge-rapnya jelek, apalah ya, tampangnya misalkan pas-pasan ya gitu. Jadi dengan cepatnya ya kita semua itu menjudge buruk ya seseorang. Jadi begitu kita melihat fisik seseorang ya, lahirnya, johirnya, ketika nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, langsung ya pikiran tuh tek gitu ya, langsung otomatis ngejudge buruk ya. Dan kadang tuh kita nggak sadar ya, nggak disadari, atau mulut nyeplos aja gitu ya, ngomong yang buruk-buruk tentang orang lain ya gitu. Ini sampean lihat ya, ini kan ada YouTube-nya nih. Nih ya, Yanglek freestyle rap teman-teman ya. Sampean lihat komentarnya teman-teman ya. Tuh. Sudah lama, cuman sampean lihat ya, ini respon-respon kebanyakan orang ya, termasuk saya juga, sampean seringnya gini ya, langsung menjudgment buruk seseorang ya. Kayak gitu teman-teman ya. Kita terlalu cepat untuk menilai buruk seseorang ya, menjudgment buruk, karena hanya melihat dari sisi dohirnya ya, sisi fisiknya ya, tapi nggak lihat dari sisi batinnya kan. Dia sama juga manusia seperti kita ya.
yang mungkin sedang berjuang ya untuk mencari nafkah untuk anak istrinya atau keluarganya ya. Saya malah acungi jempol ya Mas yang like ini, dia keyakinannya kuat ya, yakin dia akan terkenal ya dengan gaya rapnya, dan terbukti ya dengan apa yang dia lakukan selama ini, yang dia usahakan, terbukti dia akhirnya terkenal teman-teman ya. Dan di YouTube-nya juga rame kok ya, tak lihat itu. Dan akhirnya kan anak istrinya juga terangkat ya, terbantu hidupnya, jadi lebih nyaman ya kan, otomatis juga pendapatannya Mas Yang Like kan banyak ya gitu. Sering diajak collab juga sama penyanyi rap yang lain ya, kayak Saikoji, terus siapa ya, banyak lah teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya, jadi kita tuh tips kunci selamat ya, kunci selamat hidup di Jepang ya, mau di Jepang mau dimanapun di Indonesia, yang pertama itu adalah jangan cepat menjudgment buruk ya orang lain, atau jangan cepat menilai buruk orang lain gitu. Jadi sampean jangan kalau pikiran ngomong yang nggak baik ya sampean sadari dulu ya, jangan sampean langsung ucapin ya, atau sampean ketik di komenan YouTube ya kayak gitu. Nanti kan bisa menyakiti hati seseorang ya. Kalau kita nggak tahu aslinya dalam hatinya gimana kan, mending kita diem aja teman-teman gitu ya. Itu lebih selamat malah. Lah kalau sampean lihat, misalkan sampean ada temen ya yang sikapnya nggak sesuai sama sampean ya, terus sampean omongin ya di belakangnya ke teman-teman yang lain, ternyata dia denger ya, lo itu apa nggak menyakitkan teman-teman ya. Jadi mulut kita berbahaya teman-teman ya, bisa lebih tajam dari tajamnya pedang ya. Itu bisa menusuk hati orang lain ya. Mending kalau memang kita nggak bisa bicara baik ya, lebih baik diam ya. Jadi jangan menjudge sesuatu ya dari lahirnya saja ya, tapi sampean lihat dari sisi batinnya ya gitu. Apaan pasti orang ada sisi baiknya yang nggak buruk semua gitu loh. Nggak semuanya buruk, pasti ada sisi baiknya ya, sampean lihat baiknya aja udah. Yang buruknya jangan diungkit-ungkit gitu. Itu kunci pertama ya. Terus kunci selamat kedua adalah berbuat baik ya teman-teman ya, kepada siapapun itu ya, nggak peduli itu orangnya sampean suka ataupun enggak. Karena tiap orang itu punya pertempurannya sendiri-sendiri ya, dia bergelut ya dengan isi kepalanya, jadi pasti ya udah pusing masing-masing ya sama urusannya masing-masing. Jangan sampean tambah pusing, bikin pusing orang lain ya dengan kelakuan kita ya yang nggak baik. Jadi tetap berbuat baik ya, kalau disapa ya kita sapa balik gitu. Kalau ada temen yang minta bantuan ya kita bantu semampunya. Jadi masing-masing orang itu udah ada pertempurannya masing-masing ya sama isi kepalanya masing-masing. Jadi jangan kita nambah bikin susah hidup orang.
Ya balik lagi ya, kalau kita nggak bisa bantu ya kita diam aja udah. Jangan banyak omong, jangan banyak tingkah ya. Apalagi sombong itu tinggal nunggu jatuhnya kalau sombong ya teman-teman ya. Jangan. Karena di atas langit masih ada langit teman-teman ya. Ketika sombong itu kan sampean tidak menghargai ya orang lain, padahal kan orang lain itu sama sampean ya. Intinya kan sama ya, sama-sama manusia, sama-sama berasal dari jagat ini ya, semesta ini ya. Ya enggak, bukan hal yang bijak ya kalau kita menyombongkan diri. Itu teman-teman ya. Jadi kunci selamat kedua ya kita berbuat baik ya ke semua orang ya. Mau itu tua, mau itu muda ya. Meskipun lebih muda dari kita ya, tetap ya tak panggil mas gitu, mas ya. Walaupun umurnya jauh lebih muda dari saya ya tak panggil mas gitu ya. Mau tua mau muda ya, karena saya menghargai ya, menghormati. Dari orang yang lebih muda juga saya banyak belajar gitu ya. Jadi ya saya hormati ya, tak panggil mas semua ya, enggak pandang bulu mau dia lebih tua dari saya atau lebih muda gitu. Tetap berbuat baik ya, jangan nyusahin, jangan kita tuh jadi kayak kuzu ya. Kuzu kuzu kan bahasa Jepang ya. Kuzu itu kayak gomi ya, gomi no hito ya, jadi manusia sampah ya. Sampah itu kan baunya busuk teman-teman ya, busuk terus baunya busuk terus kadang berlendir-lendir licin ya. Orang kalau jalannya nggak hati-hati ya nginjek sampah bisa kepleset, jatuh, kepalanya kebentur, geger otak teman-teman ya, meninggal. Ya jangan sampai kayak gitu kita ya, jangan sampai kita menjadi manusia sampah ya, bukannya bantuin malah bikin susah orang gitu ya, atau bikin susah keluarga, orang tua malah jadi kepikiran terus, stres ya, akhirnya kesehatannya nggak baik ya, kayak gitu kan, gara-gara khawatir sama anaknya ya yang diatur susah gitu. Ya jangan, kalau bisa ya dibantu orang tuanya tuh biar gak kepikiran banyak urusan ya, udah ada mikirin yang ini, udah tua masih harus mikirin sampean juga, itu kan ya kasihan gitu teman-teman. Ya sama halnya sama orang lain gitu. Itu ya kunci selamat nomor 2. Kunci selamat yang ketiga adalah kunci selamat yang ketiga adalah sadari ya bahwa pikiran, perasaan, dan tubuh hanyalah alat teman-teman ya untuk kita berkiprah di muka bumi ini. Jadi jangan sampai kita dikendalikan ya oleh pikiran, perasaan, dan tubuh kita sendiri ya gitu. Jadi sebelum berbuat, sebelum sampean bereaksi ya sampean sadari dulu, terus respon apakah ini sudah
baik atau belum ya. Kalau belum ya nggak usah diucapkan atau nggak usah diwujudkan dalam tindak nyata gitu. Sampean amati aja itu, wah pikiran buruk, ya udah dilihat aja, ntar lama-lama juga hilang. Atau sampean kasih kata-kata yang menguatkan hati, oh jangan, nggak usah, nanti malah bikin orang susah, kayak gitu teman-teman. Sadari ya, pikiran sampean amati gitu ya, seperti singa yang sedang mengintai mangsanya ya. Mangsa ya pikiran sampean itu, sampean singanya. Jadi sampean diam dalam hening ya, mengamati gitu. Nanti kan pikiran suka muncul gini ya, toyo, nanti hilang, toyo, hilang. Masa lalu ingat, muncul, hilang. Sampean amatin, muncul lagi, terbang ke masa depan, khawatir sama masa depan, sampean amati, hilang gitu ya. Muncul ngampor-ngampori sampean ya buat ngomongin keburukan orang lain, sampean amati ya, jangan sampean ikuti, nanti sampean gosip gibah orang lain, malah kedengeran sama orangnya, kan kasihan, nanti orangnya bisa berkecil hati ya, nanti nggak semangat hidupnya gitu. Itu teman-teman ya, tetap berpegang teguh pada kesadaran. Terus yang keempat itu ya teman-teman, seperti kata Mbah Filsuf ya, Mbah Filsafat dunia ya dari Athena, yaitu Socrates ya. Dan ini sering diucapkan orang-orang ya, bahwa kita manusia ya diberi 2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut itu ya. Tujuannya adalah supaya kita banyak melihat ya, mengamati, banyak mendengar ya, sama sedikit bicara teman-teman ya. Jadi dibanyakin melihat ya, mengamati keadaan sekitar, orang-orang sekitar kita itu gimana, apa ada yang sedang kesusahan atau gimana. Kalau memang ada yang kesusahan ya dibantu semaksimal kita, semampu kita gitu. Banyak mendengar, yang mendengar keadaan sekitar ya, atau keluhan-keluhan anggota keluarga kita, apakah orang tua ada yang kesusahan atau saudara ya kita bantu. Atau ada saran-saran dari teman-teman yang lain, orang lain yang kiranya membangun ya kita dengarkan gitu ya, untuk memperbaiki diri kita ya teman-teman ya, supaya lebih baik lagi gitu ya. Nasihat-nasihat, saran-saran ya ditampung ya kalau memang itu baik. Kalau cuman caci maki ya nggak usah didengerin gitu ya. Terus 1 mulut tuh supaya kita sedikit bicara teman-teman ya, karena banyak dari kita yang nggak selamat ya karena banyakan bicara teman-teman ya, terutama saat berbicara dengan teman atau dengan orang lain ya, karena keasikan, supaya nuansanya lebih hidup ya. Jadi
ngomongin orang lain ya, ngegibahin orang lain itu kan bahaya ya. Kalau keceplosan atau bercanda sama orang lainnya nggak terima kan kita nggak pernah tahu ya dalamnya hati seseorang gitu loh. Takutnya orangnya ketawa tapi dalam hati merasa sakit teman-teman ya. Atau kadang kita udah ngomong apa, pas sudah selesai, aduh tadi aku ngomong bener nggak ya? Kadang suka gitu ya. Nah, udah paling aman emang diam gitu ya teman-teman. Kalau kita nggak bisa berbicara yang baik ya lebih baik diam gitu. Ya mau orangnya seburuk apa ya, kalau bisa jangan digibahin teman-teman ya. Kasihan. Ya semua pasti pernah gitu ya. Ya saya juga pernah gitu. Makanya ya kita maafkan diri kita ya, karena dulu pernah berbuat kesalahan. Sekarang waktunya move on ya, untuk berubah, untuk lebih baik ya. Nggak usah ngomong-ngomongin lagi kan gitu. Kalau sampean nggak memaafkan diri sampean terlebih dahulu ya, sampean nanti jadi nggak bisa berubah ya, nggak bisa move on. Karena sudah nganggep ya, sudah ditrik pikiran ya, pikiran udah ngetrik, alah nggak usah munafik lah. Orang biasanya juga ngomongin orang biasa aja kayak gitu, pasti gitu ya. Terus aku udah terlanjur banyak dosaku kok, ngapain? Udah sering ngomongin orang ya biasa aja, ngapain berubah kan gitu pasti pikiran ya. Nggak usah munafik ya. Nah, aku udah kebanyakan dosa kan gitu. Jadi ketika kita nggak memaafkan diri kita, jadi sering terjebak di masa lalu ya, merasa bersalah. Karena sudah merasa bersalah dan merasa banyak dosa, akhirnya nggak pantas berubah ya. Lu kalau kayak gitu kan ya, gimana kita mau berubah lebih baik ya? Makanya yang paling pertama ya memaafkan diri sendiri. Kan kalau setelah memaafkan kan sampean lega. Setelah sampean lega, memaafkan diri sendiri, hati sampean tenang, barulah sampean lanjut ya, melangkahkan kaki untuk tidak mengulanginya lagi ya. Jadi berubah untuk lebih baik lagi. Jadi nggak usah ngegibahin orang lain, nggak usah ngomongin keburukan orang lain. Itu ya kunci selamat nomor 4 teman-teman. Yang terakhir, jadi sedikit bicara ya, banyakin melihat dan mendengar. Jadi yang pertama kan, jangan cepat menjudge orang lain ya, menghakimi orang lain, menilai dari keburukannya. Terus yang kedua, tetap berbuat baik ya sama siapapun itu, karena masing-masing orang itu dia masing-masing punya pertempurannya sendiri-sendiri ya, sama pikirannya sendiri ya, sama isi kepalanya sendiri. Jangan bikin susah kita ya, jangan jadi seperti sampah ya. Kalau bisa kita menjadi lilin ya, yang menerangi kegelapan, akhirnya membantu orang-orang untuk berjalan ya, melewati kegelapan itu gitu teman-teman. Yang ketiga ya, tetap berpegang erat-erat ya pada kesadaran kita ya, kesadaran diri kita. Jadi kenali diri kita ya, kenali pikiran, perasaan, dan tubuh sampean ya. Jangan sampai melekat ya pada ketiga komponen tersebut ya. Ya sampean gunakan ketika sampean harus gunakan ya, gunakan ya dengan baik untuk berkiprah di muka bumi ini. Ketika sudah digunakan, nggak diperlukan ya sampean simpan, jangan terus melekat ya. Ketika pikiran buruk ya jangan langsung diikuti, sampean pause dulu ya, respon dulu ini baik apa enggak. Kalau buruk ya cukup diamati, nanti hilang sendiri kan. Pikiran kan nggak ada yang abadi teman-teman ya, muncul tenggelam ya.
Nah yang terakhir itu ya, banyakin mendengar, banyakin melihat, dan kurangi bicara ya, sedikit bicara. Itu lebih aman diam sampean daripada banyak bicara gitu ya. Tapi isinya nggak ada, malah banyakan menyakiti hati kan. Kita nggak tahu ya dalamnya hati seseorang gitu ya. Ya udah, itu aja teman-teman ya. 4 kunci selamat ya hidup di Jepang maupun di Indonesia ya. Seperti itu kiranya, semoga bermanfaat. Sekarang jam berapa ya? Sekarang sudah jam 11.44 ya teman-teman. Suhunya 12 derajat apa 13 derajat teman-teman ya. Jadi campur angin teman-teman, kayak sampean tuh di dalam ruangan ber-AC terus ditambah kipas angin ya. Kena angin. Itu teman-teman, rasanya gitu ya. Jadi berasa di dalam ruangan ber-AC yang dalamnya ada kipas angin nyala ya. Gitu ya. Udah, itu aja teman-teman ya. Semoga informasi video ini bermanfaat ya. Semoga teman-teman sekeluarga ya selalu sehat, bahagia, damai sejahtera ya. Hidupnya adem, ayem, tentrem, gemari paloh jinawi, amin.